Dewan Penguji UKIM PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Perkenalkan, nama saya Devi Setiawati, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2022, NIM 2215124. Dalam kesempatan kali ini, pada hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran di kelas 7 SMP Ma'arif NU 1 Bumiayu dengan mengambil materi asam, basa, dan garam. Untuk lebih lanjutnya, berikut adalah video pembelajarannya. Mohon kritik dan saran dari Bapak dan Ibu untuk perbaikan saya ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah pada sehat semuanya ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada siapa saja yang tidak masuk? Banyak
yang mau kita boleh bertanya sama ya. Kalau misalnya ada perubahan warna nanti ditulis di bagian data pengamatan. Kalau misalnya data pengamatan di sini takut salah, di data pengamatan sebelah sana aja ya. Nanti bisa nulis di sini. Oke? Ya. Ditulis data pengamatannya perubahan warnanya ya. Di data pengamatan mana data pengamatan? Ini dijawab dulu ya. Ada itu resolusi bisa. Sama ternyata balik. Coba. Kerja. Iya, Oke, semuanya sudah selesai? Ya, kalau sudah berarti nanti saatnya kalian presentasi di depan. Tapi sebelum kita presentasi, mari kita lakukan pendinginan dulu ya. Atau kita mari merefleksikan tubuh kita setelah kalian tadi panas ya. Kita ada sedikit permainan. Nah, untuk melakukan permainannya kalian boleh berdiri semuanya. Menari di atas menara, Marina di atas menara menari, Marina menara. Boleh melakukan presentasi. Siapa yang mau melakukan presentasi lebih dulu? Ada yang mau melakukan presentasi lebih dulu? Nah, boleh dulu kita coba. Kelompok satu berarti kita silakan kelompok satu. yang Oke, sekarang hasil praktikumnya bagaimana? Ya, silakan.
Langkah kerjanya langsung. Siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu seperti gula, plastik, kemudian garam, jeruk nipis, air pekol, garam, panas biru dan merah. Celupkan dalam sampul biru dan merah setelah memerlukan air, garam, air jeruk nipis, air cuka dan gula sempurna. Langsung biru menjadi merah, langsung merah menjadi merah, air garam langsung biru menjadi merah, langsung merah menjadi biru, langsung biru menjadi merah, langsung
membuat kertas lapis biru menjadi merah? Apalagi ya Sam? Larut dalam air. Larut dalam air. Apalagi? Jika bereaksi dengan basah akan membentuk garam. Akan membentuk garam jika bereaksi dengan basah. Jadi yang namanya asam itu kalau dia dilarutkan dalam air dia akan menghasilkan ion hidrogen. Sebaliknya kalau basah jika dia dilarutkan di dalam air maka dia akan menghasilkan ion hidroksida. Ya, itu pengertian asam dan basah juga sifat-sifat atau ciri-cirinya. Kalau basah sifat-sifatnya gimana Mbak? Tolong dulu Mbak. Ya, gimana sifat-sifatnya basah? Rasanya pahit. Apa rasanya pahit? Apalagi? Mengendarkan listrik. Bisa membuat kertas lapis merah jadi biru. Bisa memancarkan listrik basah? Bisa. Terus apa lagi? Umumnya masa berwarna putih. Umumnya masa berwarna putih. Basah umumnya berwarna putih. Kalau dalam kehidupan sehari-hari contoh asam ada apa saja ini? Contohnya asam dalam kehidupan sehari-hari. Cukup apalagi? Air jeruk. Kalau basah contohnya pada kehidupan sehari-hari. Coba. Kalau basah contohnya Ramah, ya. Nah, terus kemudian kalau garam itu adalah larutan yang dihasilkan dari pencampuran antara asam dengan basa dicampur nanti jadi garam ya. Dalam kehidupan sehari-hari garam itu ada garam dapur, terus juga ada baking soda yang termasuk dalam garam. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Kesimpulannya tadi sedikit sudah ibu singgung ya. Jadi untuk menentukan apakah larutan itu asam atau basah bisa kita tentukan dengan menggunakan apa? Kertas lapis. Kertas lapis ada berapa warna? 2.